Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVBU dimanapun Anda berada? Beragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah berita dan analisa akhir pekan selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita pertama pemirsa, pengamat politik Boni Hargens menilai pernyataan Junimart Girsang yang melecehkan mantan ketua PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif dinilai sebagai bentuk ketidaksantunan berpolitik dalam menyampaikan pendapat atau kritik. Kecaman terhadap anggota Komisi 3 DPR RI dari PDIP Junimart Girsang terus mengalir. Junimart Girsang tidak selayaknya menuding mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagai orang yang tidak jelas. Seperti yang juga dijelaskan analis politik Boni Hargens, Buya Syafi'i Ma'arif adalah tokoh bangsa yang sudah berkontribusi dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia. Sehingga kurang masuk akal jika Junimart Girsang melecehkan Syafi'i Ma'arif hanya karena kepentingan Girsang terganggu. Buya ini kan tokoh bangsa ya, kita semua tahu lah bagaimana kontribusi besar beliau, gagasannya, kiprahnya di dalam membangun peradaban demokrasi ini. Lalu kemudian dihina begitu saja oleh karena kepentingan si Girsang terganggu. Menurut saya itu sesuatu yang tidak masuk akal, tidak fair, tidak bijaksana, dan itu bencana bagi demokrasi. Junimart Girsang mungkin saja berkepentingan dengan mempertahankan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, sehingga ia tidak menyukai pernyataan Buya Syafi'i yang memastikan Presiden Joko Widodo tak akan melantik Komjen Budi Gunawan. Tetapi tak seharusnya Girsang menyampaikan kritik yang tidak mencerminkan kebijaksanaan. Boni Hargens menyarankan Junimart Girsang segera meralat kalimatnya dan meminta maaf kepada Buya Syafi'i sebagai wujud etika politik kekeluargaan. Rizky Nurul Ilmi, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jika Presiden Joko Widodo memutuskan tidak melantik Komjen Budi Gunawan, Komisi Kepolisian Nasional akan mempersiapkan 4 calon Kapolri baru pengganti. Komisi Kepolisian Nasional mempersiapkan 4 calon kepala Polri yang baru jika Presiden Joko Widodo memutuskan tidak melantik Komjen Budi Gunawan dan melakukan proses ulang calon Kapolri. Maka Kompolnas tinggal menyerahkan keempat calon tersebut kepada Presiden. 4 nama yang dipersiapkan oleh Kompolnas yakni Komjen Badrudin Haiti, Komjen Dwi Prayitno, Komjen Putut Eko Bayuseno, dan nama baru di jajaran bintang 3 Komjen Budi Waseso yang sekarang menjabat sebagai Kabareskrim. Sebelumnya ada seleksi yang dilakukan hingga mengerucut menjadi 4 nama tersebut. Selain 4 perwira tinggi itu, semula ada nama Komjen Anang Iskandar Kepala BNN, Komjen Said Usman Nasution Kepala BNPT, dan Komjen Pol Boy Salamuddin yang masuk dalam bursa calon Kapolri. Tetapi 3 nama tersebut memasuki masa pensiun dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun mendatang. Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebut akan mengambil keputusan terkait polemik pergantian Kapolri pada pekan depan. Jokowi masih harus menyelesaikan beberapa hal sebelum dirinya mengambil keputusan final melantik atau tidaknya Budi Gunawan sebagai Kapolri. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, budayawan Anhar Gonggong memberikan komentar seputar kisruh antara KPK dengan Polri yang tidak kunjung selesai. Seperti apa komentarnya? Berikut liputannya untuk Anda. Kisruh 2 institusi hukum Indonesia, KPK dan Polri terus bergulir. Polemik ini tentu membuat sejumlah tokoh bangsa prihatin, mengingat 2 lembaga hukum ini sangat penting peranannya dalam menegakkan hukum di Indonesia. Menanggapi permasalahan ini, budayawan sekaligus alumni Lembaga Hukum Indonesia yang dididik wawasan kebangsaan dan hukum Anhar Gonggong memberikan komentarnya. Anhar berpendapat seharusnya KPK dan Polri menyadari institusi KPK maupun Polri adalah 2 lembaga yang sangat dibutuhkan untuk negara, sehingga kesadaran untuk menyelesaikan masalah secepatnya segera dilakukan.
Anhar juga mengatakan bahwa Lemhanas merupakan salah satu lembaga yang penting dalam mendidik calon pemimpin bangsa yang sadar akan pentingnya menyelesaikan suatu konflik dan membasmi penyakit negara yakni korupsi. Posisi Lemhanas dalam pengertian mendidik pemimpin yang punya kesadaran untuk memahami apa yang saya katakan tadi itu sangat penting. Untuk itu seharusnya Lemhanas bekerja lebih keras lagi dalam menciptakan pembelajaran mengenai kepemimpinan negara dan penyelesaian konflik negara. Pemilihan calon didik Lemhanas juga perlu seleksi ketat, menjaring orang-orang yang mau fokus belajar menjadi pemimpin-pemimpin yang sadar. Arina Nurrohmah, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo sempat mengadakan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Muldoko dan sejumlah pimpinan di TNI. Namun pertemuan itu Muldoko mengaku belum ada arahan khusus terkait KPK dan Polri. Situasi politik di pemerintahan Joko Widodo saat ini dalam fase memprihatinkan. Salah satu penyebabnya konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus meruncing. Oleh karenanya, Panglima TNI Jenderal Muldoko memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo bahwa TNI siap menjaga stabilitas keamanan jika diperlukan. Panglima TNI ini mengaku belum ada instruksi secara khusus oleh Presiden. Hanya saja masukan TNI tersebut jangan sampai ada gesekan antara kepolisian dan KPK. Menurutnya, TNI sudah memiliki tugas yang jelas. TNI harus siap menghadapi kondisi apapun, termasuk turun ke lapangan jika gesekan tersebut tak dapat dihindarkan. Semuanya dalam keadaan aman dan terkendali, stabilitas terjaga dengan baik. Saya sampaikan kepada Presiden, jadi masyarakat nggak usah ribet, tenang-tenang saja, nggak ada apa-apa. Ya, begitu. Persoalan cicak dan buaya atau KPK versus Polri jilid 2 ini lebih rumit dibandingkan jilid pertama. Pasalnya persoalan tersebut hingga kini tak kunjung usai, bahkan setelah Bambang Wijayanto, petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi, akan ada lagi yang diperiksa polisi. Didi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita yang lebih menarik lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Pemirsa, Komjen Pol Soehardi Alyus resmi dilantik menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional oleh Gubernur Lemhanas Budi Susilo Supanji. Lapor upacara pelantikan, pengangkatan sumpah janji, dan pelepasan Sekretaris Utama Lemhanas Republik Indonesia siap dimulai. Laksanakan. Komjen Pol Soehardi resmi dilantik menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Pelantikan dipimpin oleh Gubernur Lemhanas Budi Susilo Supanji di Gedung Astagatra Lemhanas. Acara dihadiri oleh jajaran pegawai serta alumni yang pernah menempuh pendidikan di Lemhanas. Komjen Pol Soehardi Alyus yang merupakan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim digantikan oleh Inspektur Jenderal Budi Waseso. Soehardi menjadi Sekretaris Utama Lemhanas menggantikan Komjen Boy Salahuddin. Pelantikan dilakukan dengan upacara resmi yang berlangsung selama 30 menit. Usai melakukan upacara, para pejabat Lemhanas makan bersama dengan para tamu undangan. Soehardi dianggap memiliki kemampuan dalam melaksanakan program Lemhanas menjadi lebih baik. Arina Nurrohmah, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.
Pemirsa, penunjukan Komjen Pol Soehardi Alyus menjadi Sekretaris Lemhanas dinilai tepat oleh Gubernur Lemhanas Budi Susilo Supanji. Menurutnya Soehardi memiliki kompetensi yang sangat mumpuni. Dipilihnya Komjen Pol Soehardi Alyus menjadi Sekretaris Utama Lemhanas menggantikan Komjen Boy Salahuddin dinilai oleh Gubernur Lemhanas Budi Susilo Supanji sebagai langkah tepat. Budi Susilo menilai Soehardi merupakan sosok yang cerdik, yang juga alumni yang dididik oleh Lemhanas, mengingat Lemhanas akan membuat rencana besar untuk memantapkan nilai kebangsaan dan membuat program skenario Indonesia 245 untuk menjadikan Indonesia lebih dihargai bangsa lain. Budi juga mengingatkan betapa sentralnya posisi sekretaris utama di Lemhanas. Untuk itu ia berharap Soehardi agar bisa melakukan tugas pokoknya melakukan koordinasi antara pimpinan Lemhanas, gubernur dan wakil gubernur dan para deputi di Lemhanas. Lemhanas ini di mana posisi Sestama adalah posisi sangat sentral untuk melakukan koordinasi antara pimpinan Lemhanas, gubernur dan wakil gubernur dengan para deputi yang menjalankan tugas pokok. Jadi tugas-tugas manajemen, tugas-tugas administrasi yang akan diemban Pak Soehardi Alyus di Lemhanas tentunya akan semakin berat nantinya, dan saya sampaikan dan saya percaya beliau akan menjalankan dengan sungguh-sungguh dan dengan baik. Itu harapan saya. Lemhanas sendiri terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, melakukan pendidikan nilai-nilai kebangsaan untuk kepala daerah. Hal ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi Lemhanas, perlu kerjasama dan keseriusan. Namun Lemhanas optimis bisa melakukan pembelajaran nilai-nilai kebangsaan ini ke daerah-daerah. Arina Nurrohmah, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Beralih ke berita lain, pemirsa, untuk mempersiapkan kegiatan Kongres Umat Islam Indonesia ke-6, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka menggelar seminar bertajuk Membangun Daya Saing Umat. Dalam upaya mensukseskan Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 yang akan diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam waktu dekat, seminar yang bertemakan membangun daya saing umat diselenggarakan oleh UHAMKA. Hadir sebagai narasumber Hajrianto Y. Tohari, mantan Wakil Ketua MPR. Hajrianto menilai tema yang diangkat dalam seminar ini guna menggugah kembali umat Islam untuk berdaya saing. Di mana melakukan penguatan ya, umat Islam di Indonesia ini sehingga akhirnya dapat memperkuat bangsa dan pada gilirannya meningkatkan daya saing bangsa Indonesia, karena tidak terhindarkan memang bangsa Indonesia bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain di berbagai aspek, bukan hanya dalam aspek diplomasi, tapi juga di bidang ekonomi, politik, pertahanan, keamanan. Dan karena itu tidak boleh sampai mengalami kelemahan-kelemahan, harus kuat. Hajrianto yang merupakan mantan aktivis pemuda Muhammadiyah ini pun menegaskan bahwa Kongres Umat Islam ini merupakan pekerjaan besar bagi umat untuk memikirkan dan terus berupaya untuk dapat menjadi umat yang berdaya saing kuat. Pada kesempatan wawancara lainnya oleh Alfat Amrin, Rektor UHAMKA Profesor Dr. Suyatno mengatakan UHAMKA yang memiliki konsen terhadap permasalahan umat terdorong untuk mengadakan acara ini. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai komitmen dan konsen terhadap permasalahan keumatan dan kebangsaan. Sehingga acara ini memang kita rancang dalam rangka menyambut kepedulian dan komitmen UHAMKA dalam menyelesaikan masalah persoalan keumatan dan kebangsaan, lebih-lebih ini dalam rangka menyambut Kongres Umat Islam. Menurut Profesor Suyatno, acara ini merupakan hal yang strategis untuk UHAMKA berkontribusi bagi pengembangan umat Islam di Indonesia. Tapi di sisi lain, Suyatno menilai secara realita,
kondisi daya saing umat Islam masih kurang dalam taraf membahagiakan. Alfat Amrin, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya, pimpinan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka beserta Duta Besar Indonesia untuk Bulgaria, Buyan Saptomo menandatangani MOU untuk membahas kerjasama pertukaran akademi dosen dan mahasiswa. Dalam upaya menjadi institusi akademik yang berkapasitas internasional, pimpinan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka menggelar pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Bulgaria, Buyan Saptomo. Dalam 3 tahun mengabdi sebagai Duta Besar di KBRI Sofia, Buyan menyatakan dirinya sudah berhasil menghasilkan kerjasama antara 5 universitas di Bulgaria dan 5 universitas di Indonesia dalam program kerjasama pendidikan. Hubungan di bidang sosial budaya termasuk pendidikan. Selama hampir 3 tahun saya bertugas di KBRI Sofia, saya telah berhasil menjalin kerjasama di bidang pendidikan antara 5 universitas di Bulgaria dan 5 universitas di Indonesia. Duta Besar yang menghuni KBRI Sofia ini mengatakan kunjungannya ke UHAMKA untuk membahas kemungkinan kerjasama antara Universitas Sofia dan Medical University Plovdiv dengan UHAMKA dan Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Rencana pertukaran akademisi ini menurut Buyan didukung oleh Erasmus, yaitu program Plus yang dimana merupakan program baru dikembangkan oleh Uni Eropa. Alfat Amrin, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita yang lebih menarik lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Pemirsa, World Interfaith Harmony Week 2015 yang digelar di Gedung Nusantara 4 DPR MPR RI pada Jumat kemarin diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa seperti perdamaian dan toleransi dari setiap perbedaan. Acara yang diadakan oleh Interreligious Council Indonesia dihadiri berbagai tokoh agama dari seluruh perwakilan. Hadir juga Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI Mangindaan, serta Duta Besar Palestina Faris Mehdawi dan Duta Besar Irak Abdullah Hasan Salih. Kehadiran para tokoh agama dan seluruh jemaahnya ke Gedung Nusantara 4 MPR RI menjadikan kebersamaan melalui World Interfaith Harmony Week 2015 juga untuk meningkatkan peran agama dalam melindungi dan menjaga persaudaraan antar manusia, bangsa, dan dunia. Seperti yang dijelaskan Zulkifli Hasan, acara ini penting untuk meletakkan dasar terciptanya tata kehidupan yang penuh damai dan penuh harmoni. Kita adalah satu, ya, Bhinneka Tunggal Ika, siapapun kita, apapun agamanya, apapun kelompok golongannya, kita adalah satu Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Din Samsudin sebagai perwakilan Majelis Ulama Indonesia menuturkan agama yang sejati adalah agama yang membawa perdamaian. Sehingga tema yang diusung pun merajut Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia yang damai dalam perbedaan. Hayatan akan Bhinneka Tunggal Ika itu perlu terus-menerus kita kembangkan. Maka kita angkat tema, ya, merajut Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia yang berkeadilan dan damai, gitu. Yaitu bersama di dalam perbedaan. Ya, memang itu tantangan kita, ya, supaya jangan hanya di ibu kota tapi juga ke desa-desa. Sementara ini kita belum bisa merayakannya di daerah-daerah, tapi mungkin ke depan kita dorong, ya, untuk diadakan acara serupa, atau mungkin karena belum terlalu luas, ya, pengetahuan tentang acara PBB ini, tapi saya kira nanti pada waktunya kita, dan paling tidak lewat pers ini
pesan-pesan perdamaian, kerukunan dari tokoh berbagai agama tadi dapat tersampaikan. Kadangkala kerukunan itu ada di pusat, tidak ada di daerah, di bawah. Tapi kadangkala ada di bawah, justru tidak ada di pusat. Maka marilah sama-sama kita belajar mengambil hikmah. Bila perlu local wisdom, kearifan lokal itu bisa kita angkat menjadi kearifan nasional. Din Samsudin mengajak untuk menjadikan Indonesia yang besar dan majemuk ini sebagai suatu anugerah Allah. Dengan memelihara kemajemukan, diharapkan semuanya bersedia hidup berdampingan dengan perdamaian. Rizky Nurul Ilmi, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, kebijakan Kementerian Dalam Negeri dengan memberikan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah terkait peraturan yang mengharuskan penyebutan nama dan jabatan Presiden Republik Indonesia dengan tambahan yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mendapatkan tanggapan yang beragam dari masyarakat. Seperti apa tanggapannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, melihat dan mengkaji dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendagri terkait diberlakukannya pengedaran surat untuk beberapa pimpinan di seluruh Indonesia, pimpinan daerah di seluruh Indonesia yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menggunakan kata yang terhormat untuk penyebutan Presiden Joko Widodo. Nah, hal ini menimbulkan sedikit polemik di masyarakat. Nah, lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait pemberlakukan kebijakan dan peraturan pemerintah akan hal ini? Mari kita lihat komentar-komentar dari masyarakat. Itu tentu saja terjadi pro dan kontra. Kalau selama ini kita beranggapan dan Jokowi selalu disebutkan mengatasnamakan rakyat kecil, wong cilik dan sebagainya, terus dia sering busukan kepada masyarakat. Ketika dikeluarkan statement ini, tentu ini mendapatkan hal yang negatif di masyarakat karena image yang selama ini di masyarakat itu adalah Jokowi selalu memasyarakat. Tetapi dengan keluarnya ini tentu ini sangat terjadi perpisahan antara masyarakat dengan dia. Aja ya, soalnya memang orang terhormat ya. Seorang presiden itu kan dipilih karena memang dia harus dihormati oleh rakyatnya gitu. Jadi setuju ya Pak dengan peraturan pemerintah ini ya? Ya, setuju. Adalah sesuatu yang ya tidak semestinya ya. Ya kenapa saya katakan tidak semestinya? Ya walaupun presiden kita ketahui sebagai pemimpin tertinggi negara, sebagai kepala pemerintahan, tapi ya untuk hal-hal seperti itu mah ya itu ya mungkin adalah sesuatu yang ya terlalu mendewakan lah, seperti itu yang lebih ya bersentuhan dengan masyarakat ya, atau aturan-aturan yang lain yang bisa dirasakan masyarakat, bukan sekedar yang seperti ini yang ya ujung-ujungnya ya hanya sekedar pencitraan juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Saya kira nggak perlu. Ada yang tempat yang formal boleh, ada yang tidak perlu pakai yang terhormat. Ya, karena pada prinsipnya tidak suka, karena terlalu kaku. Ya. Rata-rata masyarakat tidak setuju dengan peraturan pemerintah ini. Diharapkan lebih baik pemerintah membuat peraturan yang lebih bermanfaat untuk rakyat dibanding membuat peraturan yang sepele seperti ini. Arina Nurrohmah, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, berita mengenai kebijakan Kementerian Dalam Negeri tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Arina Nurrohmah beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan berita dan analisa setiap harinya hanya di TVmu. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.